Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menjelaskan kembali dari AJP sampai cash flow. Untuk yang kemarin kan aku menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri dari neraca saldo. Kali ini saya akan menjelaskan AJP, worksheet, laporan keuangan. Laporan keuangannya ini berasal dari worksheetnya itu sendiri. Terus buku besar staffel dan arus kas atau cash flow. Ayo kita mulai dari AJP. Yang pertama-tama, sewa gedung baru berjalan 1 bulan. Maka ditulisnya seperti ini. Beban sewa terhadap sewa dibayar di muka sebesar 350.000. Loh, dapatnya di mana? Nah, kan baru berjalan 1 bulan, maka ditulis 1/12 dikali 4.200.000. 4.200.000-nya itu sendiri berasal dari sewa dibayar di muka. Nah, menghasilkan hasil 350.000. Oke, next. Yang kedua, bunga bank yang harus dibayar 1 bulan. Karena ditanyanya 1 bulannya segitu, maka kita tulis 1/12 dikali 5 juta kali 12%. 12%-nya itu berada dari soal. Dikasih tahu bahwa dipinjam uang ke bank 5 juta dengan masa kredit tahun tingkat bunga 12% per tahun. Nah, berarti kita itu tulis 12%-nya dari soal. Dengan akun beban bunga terhadap utang bunga dengan nominal 50.000. Oke, yang ketiga, peralatan disusutkan 20% per tahun. Nah, berarti kita tulis saja 20% dikali 7.100.000 kali 6/12. 20%-nya berasal dari soal JP itu sendiri, 7.100.000-nya itu berasal dari neraca saldo bagian peralatan. Nah, 6/12-nya dapat di mana? Nih, Tuan Dodo mulai bisnis itu pada bulan Juli. Nah, kita hitung dari Juli sampai Desember. Juli ini dihitung. Juli, Agustus, November, November, Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kan ada 6 bulan, makanya ditulis 6/12 gitu. Oke, yang keempat. Peralatan kantor yang masih bersisa 250.000. Ngomong-ngomong yang tadi itu yang peralatan disusutkan 20% itu akunnya itu beban penyusutan peralatan terhadap akumulasi penyusutan peralatan ya sebesar 710.000. Nah, sekarang yang keempat. Beban perlengkapan terhadap perlengkapan itu akunnya. Kan perlengkapan sendiri itu neraca saldonya 12.500.000. Nah, maka kita kurangin dengan yang masih tersisanya berapa? 250. Ya udah, dikurangin dan hasilnya itu 12.250 gitu. Oke, yang kelima. Pada akhir bulan ini pekerjaan borongan perbaikan mesin baru diselesaikan per bulan. Nah, berarti kita tulisnya pendapatan jasa diterima di muka terhadap pendapatan jasa. 4 kali 500.000. Kenapa kok 500.000? Karena satu mesinnya itu sendiri seharga 500.000. Dengan harga 500.000. Makanya, karena baru diselesaikan per mesin, maka ditulisnya 4 kali 500.000. Jadi hasilnya 2 juta. Oke, yang terakhir. Ada gaji karyawan yang lupa dibayar sebesar 200.000. Makanya ditulisnya seperti ini. Beban gaji terhadap utang gaji. Sebesar 200.000. Karena yang udah lupa dibayarnya cuma 200.000, makanya di sebesar 200.000, makanya ditulisnya di sini cuma 200.000. Oke, next. Ayo kita ke bagian worksheet-nya. Nah, worksheet itu sendiri itu untuk melihat semua total-totalnya dari neraca saldo sama AJP gitu. Bisa dilihat di sini tuh bahwa aku mau misahkan dari neraca saldo sama dari AJP-nya. Yang atas ini dari neraca saldo, yang bawah ini dari AJP. Karena di AJP
karena di neraca saldonya itu hanya ada di neraca saldo, maka kita langsung aja masukin ke neraca saldo, disesuaikannya itu dari hasil dari neraca saldo. Namun kayak gini nih, perlengkapan. Ini kan di neraca saldonya ada 12.500.000, sedangkan di jurnal penyesuaiannya itu ada di kredit 12.250.000. Maka kita kurangkan. Kalau neraca saldonya di debit, sedangkan jurnal penyesuaiannya di kredit, maka dikurang. Maka hasilnya adalah 250.000. Gitu. Namun kalau jurnal penyesuaiannya itu di debit juga, nah berarti ini bakal di neraca saldonya itu bakalan ditambah gitu. Gitu juga kalau neraca saldonya ini di kredit, ininya di debit, AJP-nya di debit tuh, nanti tetap berkurang gitu. Ya sampai akhir. Nah, di sini bisa dilihat itu kalau akun dari 123 itu, di depannya itu 123, itu akan masuk ke neraca di bagian akhir sini, neraca. Setelah di totalkan di neraca saldo disesuaikan, akun yang berawalan 123 itu akan masuk ke neraca sini. Sedangkan untuk 4 dan 5 itu setelah neraca saldo disesuaikan, mereka akan masuk ke bagian laba ruginya. Itu. Oke, kalau sudah semua itu ditotal-totalin, nah kalau udah ketemu nih hasilnya sampai pokoknya dari neraca saldo sampai NSD itu sendiri harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Nah, nih di bagian laba rugi sama neracanya nih bisa dilihat berbeda bukan? Gak balance kan? Nah, maka ini kan lebih kecil dari yang debitnya lebih kecil dari kredit. Nah, makanya kita kurangin. Yang besar dikurangin yang kecil untuk menentukan hasilnya. Nah, ini kan hasil pengurangan mereka. Habis itu ditambahin dengan yang kurang ini, yang lebih kecil nih. Biar balancein sama yang sampingnya. Ngomong-ngomong, kalau di laba ruginya itu kreditnya lebih besar dari debit, itu berarti untung atau laba. Sedangkan kalau debitnya lebih besar dari kredit, maka dia rugi. Oke, sama juga dengan yang di neraca nih. Harus disesuaikan juga. Yang besar dikurangi yang kecil, ketemu hasilnya, terus ditambah biar balance. Nah, kalau yang neracanya itu sendiri, untuk neraca itu sendiri itu berbeda sama laba rugi. Yaitu keterbalikan sama laba rugi. Kalau di laba rugi itu kredit lebih besar dari debit itu untung. Namun kalau di neraca itu debitnya yang lebih besar dari kredit itu baru untung gitu. Maka di sini aku tulisnya laba bersih karena kalau di laba ruginya yang lebih besar itu kan di kredit. Nah, kalau di neraca kan di debit, makanya aku tulisnya laba bersih gitu. Oke, next langsung ke laporan keuangan. Laporan keuangannya sendiri kalian sudah lihat kan yang di bagian neraca saldo yang aku tuh bikin di video sebelumnya. Nah, kalau kayak yang ini tuh aku bikin dari worksheet. Nah, pendapatan jasa nih. Pendapatan jasanya itu aku ambil dari mana? Dari sini nih. Pendapatan jasa di bagian neraca saldo disesuaikan sebesar 32.300.000. Maka aku tulisnya di sini 32.300.000. Untuk beban-bebannya sendiri, ini aku gabungkan dari beban-beban yang ada di neraca saldo dan beban-beban yang ada di AJP. Maka jika ditotalkan hasilnya adalah 20.810. Nah, kalau laba rugi itu pendapatan dikurang beban, maka hasil dari sininya itu sebesar 11.490 gitu. Oke, langsung ke bagian perubahan modal. Kalau perubahan modalnya sendiri itu dari modal awalnya juga dari worksheet. Modal awalnya itu sebesar 25 juta di NSD. Ya udah kita tulis di sini 25 juta. Nah, laba bersihnya kita ambil dari laba rugi yang tadi.
sebesar 11.490. Price-nya kita juga ambil dari worksheet nih, price sebesar 500.000. Nah, di sini tuh laba bersihnya harus dikurangin price untuk menghasilkan. Nah, jika udah tuh modal awal ditambah dengan perubahan dari selisih dari laba bersih dikurang price. Nah, hasilnya 35.990 gitu. Oke, next yang ke 3, yang laporan neraca itu sendiri. Untuk aset lancarnya sendiri itu aku gabungkan dengan laporan neracanya itu digabungkan dengan ya bisa dilihat itu dari AJP sama laporan neraca saldo gitu. Ini tetap perlengkapan nih yang berubah dapat dari worksheet di NSD-nya sebesar 250.000. Nih. Untuk yang peralatannya sendiri itu tetap, namun ada pertambahan di aset tetapnya. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 710.000. Itu berasal dari AJP. Nih. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Jika ditotalkan hasilnya adalah 56.240. Itu di bagian aset. Untuk liabilitasnya sendiri itu ada utang usaha, utang bank, pendapatan diterima di muka, utang bank, utang gaji. Jika ditotalkan adalah 20.250.000. Nah, untuk modal usahanya itu, modal akhirnya itu dapat dari sini. Dari perubahan modal yang sebesar 35.990.000. Maka ditulisnya di sini 35.990.000. Jika ditotalkan itu liabilitas sama ekuitasnya, maka hasilnya 56.240.000 balance seperti itu. Oke, ayo kita lanjut dengan bagian buku besar stafel. Nah, buku besar stafelnya itu untuk bagian kasnya aja ya. Jadi kayak nih, kita hanya mengambil yang ada kas-kasnya aja kayak buku besar T. Tapi kita akan tulis keterangannya seperti ini. Pada tanggal 1 investasi awal. Maka dengan investasi awal kan berarti modal dengan nomor akun 311. Sebesar kasnya itu 25 juta, berarti kita tulis di sini debitnya 25 juta. Nah, dari saldo debit 25 juta juga gitu. Begitu juga dengan yang lain. Dia membayar sewa gedung, dia ada di kredit. Maka kalau di kredit berarti saldo dikurangin hasil kredit ini, maka hasilnya adalah 20.800. Begitu juga dengan yang sampai akhir. Nah, pada akhir ini nih, yang 42.750 itu kita akan jadikan saldo awal periode untuk arus kas gitu. Oke, next di bagian arus kasnya itu sendiri. Arus kas itu terbagi dari 3 aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian aktivitas operasionalnya. Untuk aktivitas operasionalnya itu kayak kita mendapatkan penerimaan pendapatan jasa, itu pendapatan. Makanya aku tulis di sini adalah penerimaan pendapatan jasa. Ini aku dapatnya dari neraca saldo ya. Neraca saldo sama buku besar T. Sama yang buku stafel ini. Jadi kalau kalian mau milih salah satu, aku saranin yang buku besar T stafel aja ya. Nah, kas masuk berarti penerimaan pendapatan jasa sebesar, nah kalau dijumlahkan itu hasilnya 32.300. Untuk kas keluarnya itu membayar beban iklan, membayar perlengkapan, membayar beban utilitas, dan membayar beban gaji. Nah, kalau jika ditotalkan 4.750. Nah, kas masuk dikurangin sama kas keluar, maka total akhir dari arus kas bersih aktivitas operasional adalah 27.550.000. Oke, kita masuk ke aktivitas investasi. Aktivitas investasinya sendiri itu di bagian kas masuknya nggak ada ya. Di bagian di buku stafelnya itu udah aku tandain dengan
kode nih PIO. P itu pendanaan, I itu investasi, dan O itu operasional. Untuk pas keluarnya itu di bagian aktivitas investasi itu ada membayar sewa gedung 4.200.000, memberi peralatan, dan memberi peralatan lagi. Nah, jika ditotalkan ada 11.300.000. Naik ke bagian aktivitas perandanaan. Nih, di kas masuknya itu cuma ada modal di bagian awal tuh pada tanggal 1 Juli. Sebesar 25 juta akan dimasukkan sendiri di sini 25 juta. Ternyata juga ada lagi meminjamkan uang ke bank. Nah, maka ditotalkan lagi 30, jika ditotalkan 30 juta. Nah, untuk kas keluarnya sendiri itu ada pengambilan prime, membayar beban rupa-rupa. Beban rupa-rupanya sendiri itu kayak beban, itu termasuk tentang beban bank ya. Makanya di aktivitas pendanaan itu selain modal sama untuk pengambilan pribadi, itu juga tentang bank-bank. Jadi kayak membayar utang bank, membayar beban rupa-rupa atau sebagainya. Nah, jika ditotalkan itu kas keluarnya sebesar 3.500.000. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Kas masuk dikurangin kas keluar sebesar 26.500.000. Nah, jika udah tuh di total-totalnya tuh, nah ditambahin ini total operasi itu dikurang dengan investasi terus ditambah lagi dengan pendanaan. Nah, maka hasil total akhirnya itu adalah 42.750. Nah, sama kan dengan saldo awal periodenya. Nah, ngomong-ngomong itu total kas bersihnya itu harus sama, harus balance sama yang saldo awal periode. Nah, habis itu saldo akhirnya baru kita tambah sebesar 85.500. Oke. Sekian presentasi atau sekian informasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.